Indonesia bersedia untuk mengiktiraf negara Israel itu jika Israel bersetuju untuk mengiktiraf dahulu kemerdekaan dan juga kedaulatan Palestin. Korang bayangkan kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang presiden, seorang pemimpin sebuah negara yang memiliki rakyat Islam paling ramai di dunia. Semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Kita bisa dapat perdamaian. Aduh sampai-sampai Kak Elvira Loy ini berkomentar, geng. Tapi Pak, kita gimana pun mereka nggak aman sama kita. Mereka akan aman kalau semua penduduk Gaza itu mati. Loh, bukannya justru Israel yang selama ini konsisten agresif menyerang negara-negara lain. Nah, betul juga ya. Ayo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa buang masa, jadi ada beberapa request dari di Instagram yang cukup mengejutkan saya ini, geng, ya. Ada Muhammad Fikri bin Ramlan, Presiden Indonesia nak iktiraf Israel. Biar betul, Wak. Kata beliau nak jamin keselamatan is the kill. Oke, ini ada lagi ya, Izul Najmi. Apa benda nih, Wak? Apa dah jadi dengan presiden kamu? Alamak, Indonesia iktiraf Israel bersyarat. Waduh. Dan yang terakhir dari Abang Lan, Prabowo, perdamaian datang bila semua menjamin keamanan Israel. Oke, kita coba untuk nonton bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Aku tahu maksud kalian seperti apa. Kalian pasti kecewa, marah juga, ya kan? Kalau saya lebih ke malu, geng, ya. Selain marah, kecewa, lebih banyak malunya kalau saya, geng, ya. Oke, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Satu video dari MLS Studios, geng. Oke, Indonesia iktiraf Israel bersyarat. Kita coba lihat, geng. Kenyataan kali ini agak kontroversi kerana ianya keluar dari mulut Presiden Indonesia sendiri. Dekat Perhimpunan Agung kali ini, Prabowo Subianto mengeluarkan kenyataan yang agak kontroversi. Dia mengatakan yang Indonesia bersedia untuk mengiktiraf negara Israel itu jika Israel bersetuju untuk mengiktiraf dahulu kemerdekaan dan juga kedaulatan Palestin. Korang bayangkan kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang presiden, seorang pemimpin sebuah negara yang memiliki rakyat Islam paling ramai di dunia. Tapi kenyataan ini sebenarnya bukanlah baru. Pada 28 Mei yang lepas, Prabowo Subianto juga pernah menyuarakan hasrat yang sama semasa perjumpaan dia dengan pemimpin daripada Perancis, iaitu Emmanuel Macron. Tapi itu di Jakarta. Kali ini kenyataan sama diulang, tapi lebih besar apabila ianya disuarakan secara terbuka di Dewan Agung PBB, di mana dekat sinilah banyak media-media dari seluruh dunia datang untuk membuat liputan. Dan kenyataan ini terus menjadi topik hangat bukan sahaja di Indonesia, malah di seluruh dunia. Ditambahkan pula iaitu MUI, iaitu Majlis Ulama Indonesia sendiri menyatakan sokongan terhadap tindakan Prabowo Subianto ini dengan alasan ini bukanlah satu bentuk sokongan terhadap Israel, melainkan satu bentuk perjuangan untuk membebaskan negara Palestin. Jadi, apa tujuan kenyataan yang kontroversi ini dikeluarkan? Tujuannya mudah, iaitu untuk mendesak Israel menuju two-state solution. Banyak negara di bawah PBB mengusulkan isu yang sama berkaitan two-state solution, termasuklah Malaysia. Kita juga menyokong
two-state solution sebagai solusi konflik yang berlaku di Palestin. Dan idea ini telah pun diusulkan sejak 1947 lagi. Dan sejak daripada hari itu sampai sekarang, two-state solution tak pernah jadi kenyataan pun. Jadi kita boleh katakan yang ianya merupakan satu perbahasan tahunan di mana setiap kali isu Palestin dan Israel diangkat di PBB, maka idea ini yang akan diusulkan. Di atas kertas, kita nampak yang ianya seperti tak ada apa-apa pun lah. Perkara biasalah sebab setiap tahun memang kita akan menyuarakan hal yang sama, iaitu two-state solution, two-state solution, two-state solution. Tapi kenyataan kali ini agak kontroversi kerana ianya keluar dari mulut Presiden Indonesia sendiri. Bayangkan sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, Indonesia tidak pernah sekalipun menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel secara rasmilah, tak pernah. Walaupun ada ura-ura secara tidak rasmi kan, tetapi secara rasminya tak pernah. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelum ini tegas terhadap solidariti mereka terhadap Palestin. Dan setiap kali presiden-presiden lepas Indonesia ni naik ke PBB untuk berucap, mereka akan sentiasa menentang pendudukan Israel di Palestin dan memperjuangkan two-state solution. Jadi dekat sini kita boleh fahamlah sebenarnya bukan Prabowo Subianto first time mengusulkan two-state solution, tapi sejak daripada kepimpinan terdahulu. Cuma bezanya Indonesia sekarang menyatakan keterbukaan untuk mengiktiraf negara Israel itu sendiri berbanding pemimpin-pemimpin terdahulu. Walaupun secara logiknya kalau kita menyokong two-state solution, seakan-akan menyokong pendudukan Israel lah, sebab two-state solution adalah solusi dua negara, iaitu tanah jajahan diberikan kepada Palestin dan juga sebahagian tanah lagi diberikan kepada Israel. So solusinya lebih kurang lah kan. Tapi secara jelasnya tidak pernah secara terbuka Indonesia menyatakan sokongan ataupun mengiktiraf negara Israel itu. Jadi bila tiba-tiba Presiden Indonesia mengeluarkan kenyataan yang kemungkinan mereka akan mengiktiraf Israel walaupun bersyarat, korang boleh bayangkan betapa tajamnya kenyataan tu. Ia boleh jadi perubahan besar kepada dasar luar negara dan juga diplomatik baru untuk negara Indonesia. Dalam ucapan PBB itu juga, Presiden Indonesia itu juga menyatakan yang two-state solution adalah jalan damai dan Indonesia mahu Israel untuk mengiktiraf negara Palestin dan Indonesia akan segera mengiktiraf negara Israel. Dia juga menambah yang Indonesia bersedia untuk menawarkan 20,000 tentera pengaman untuk dihantar ke wilayah konflik itu. Terdapat laporan dan juga artikel daripada luar negara, contoh seperti Times of Israel yang menulis Israel surprise ataupun terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto. Walaupun Indonesia kerap kali mengulang yang pengiktirafan Palestin itu sebagai syarat utama untuk mereka mengiktiraf Israel, tapi persoalannya, kenapa nak iktiraf juga Israel? Apa hak Israel itu untuk kita bagi tanah Palestin kepada mereka? 77 tahun sejak 1948 lagi Israel dah rembat tanah Palestin tu. Mereka halau sehingga 700 ke 800 ribu rakyat asal Palestin tu dalam peristiwa yang dipanggil sebagai Nakbah yang berlaku pada 1948. Dan selepas daripada peristiwa itu, PBB sendiri banyak kali mengusulkan resolusi-resolusi, tetapi setiap kali diusulkan Israel sentiasa melanggar usul tersebut. PBB usulkan right of return, iaitu Israel perlu memulangkan semula tanah kepada tuan rumah ataupun kepada penduduk asal, iaitu Palestin. PBB menyatakan yang Palestin berhak untuk kembali ke rumah mereka dan Israel perlu membayar pampasan, tapi mereka tak buat. PBB siap bagi green line untuk pembahagian tanah, tetapi Israel tak nak. Dia tolak resolusi itu dan terus melebarkan pendudukan mereka di wilayah Palestin. Walaupun ada contohnya perjanjian Oslo dan sebagainya, tapi hakikatnya dia tetap langgar dan tak patuh pun. Setiap tahunnya Israel sikit-sikit dia pergi rampas tanah milik Palestin. Baru-baru ni pun Israel pernah luluskan operasi untuk expand wilayah Israel di tanah Palestin yang sah. Dekat sini kita boleh nampak, kita boleh lihat yang Israel dia tak nak, dia tak berminat pun untuk capai resolusi yang telah pun diusulkan sejak 77 tahun dahulu lagi. Anyway, kenyataan Prabowo Subianto tadi itu sebenarnya boleh memberi impak kepada sokongan Indonesia terhadap pro-Palestin. Ia juga boleh membuka peluang untuk menormalisasikan negara Indonesia itu dengan Israel. Dan itu yang kita tak nak sebenarnya. Sebab kita boleh tahu yang Israel tu dia takkan nak punyalah sokong two-state solution tu. Dia takkan nak untuk pulangkan tanah yang dia dah curi itu kepada Palestin. Kenapa? Sebab mereka dah berampas, dah bangunkan penempatan di tanah haram
yang sepatutnya menjadi milik Palestin. Jadi kalau betul lah Israel nak sokong tindakan two-state solution, ini bermaksud yang dia terpaksa pulangkan tanah yang dia dah bangunkan itu kepada Palestin. Bukan sahaja Israel kehilangan kawasan yang strategik, malah ini boleh menjadi bukti yang selama ini pendudukan Israel di tanah Palestin itu adalah haram dan salah di sisi undang-undang. Apa-apa pun kita faham, mungkin Prabowo Subianto nak ikut negara-negara barat yang sekarang dah mula untuk menyokong ataupun mengiktiraf Palestin. Contoh macam UK, Perancis, Kanada dan juga Slovakia, Portugal juga. Dekat sini juga mungkin akan ada yang tanya, habis tu negara-negara Islam yang lain ada je yang iktiraf, tak ada isu pun. Contoh macam Mesir adalah antara negara Islam terawal yang menyokong ataupun mengiktiraf negara Israel tersebut dalam perjanjian Camp David pada tahun 1979. Selain itu ada UAE, Bahrain, Sudan dan juga Maghribi yang menyokong ataupun mengiktiraf sama Israel dalam perjanjian Abraham Accord yang dilakukan pada tahun 2020. Tapi tak ada pun orang yang bising. Siapa kata tak ada? Setelah perjanjian Mesir-Israel Camp David 1979 itu, Mesir telah pun digantung dari Liga Arab selama 10 tahun. Untuk Abraham Accord, walaupun tidaklah ada sekatan ekonomi dan sebagainya, tetapi mereka tetap mendapat kecaman, khususnya daripada negara-negara Islam lah. Tapi kalau kita telusuri perjanjian-perjanjian ini, sebenarnya bukannya melibatkan Palestin sangat pun, tapi lebih kepada ekonomi dan juga politik negara itu sendiri. Contoh macam Camp David, tujuan dia adalah untuk mendapatkan semula wilayah Sinai daripada Israel. Abraham Accord pula adalah tujuan dia untuk menyatukan blok Iran, sebab negara-negara ini masing-masingnya musuh dengan Iran. Jadi isu Palestin tu hanyalah cebisan saja dalam perjanjian besar tu sebenarnya. Walaupun kita tak nafikan yang Israel ada juga dia patuh perjanjian-perjanjian ni, tapi bila sebut tentang Palestin, mereka tak pernah patuh pun. Mereka sentiasa langgar bila ianya melibatkan Palestin. Dan inilah perangai lahanan Israel sejak daripada dulu lagi. So, kenyataan ini dianggap mengejutkan untuk Indonesia sebab kita tak sangka yang negara Indonesia, iaitu negara yang populasi Muslim paling besar di dunia, secara tiba-tiba menyatakan keterbukaan untuk mengiktiraf negara Israel itu sendiri, walaupun Indonesia tak pernah ada rundingan bilateral dengan negara haram Israel itu. Oke, itu dia video dari ML Studios, geng ya. Cobalah saya teringin melihat ya bagaimana komentar dari netizen yang ada di video tersebut. Tapi ini komentarnya saya cari khusus komentar dari orang-orang Indonesia, geng. Nah, ini dia. Saya orang Indonesia tidak setuju juga dengan Prabowo, tapi saya berpositif thinking saja. Prabowo orang militer, mungkin itu taktik dia. Oh, oke. Tapi jika itu terjadi, kami siap menentang. Ya, yang sekarang harus kita lakukan adalah Malaysia, Indonesia harus berganding tangan membela Palestina. Jangan asik ribut aja macam bro. Ya, geng, mungkin ini adalah taktik saja, geng ya. Siapa tahu one day, nggak tahu lah itu bila ya. Siapa tahu Netanyahu dengan Prabowo ini bertemu, ya kan, tiba-tiba si Netanyahu dilibas ya, ditumbuk dengan Prabowo, dihantam di ya nggak tahu, itu mungkin adalah salah satu taktik, geng. Salah satu taktik. Tapi yang jelas apa yang terjadi dengan isu ini ya, saya sebagai orang Indonesia, mungkin 80%, 90% orang-orang Indonesia pun juga ya malu juga, geng, atas kejadian itu, geng ya. Dan ramai tertanya-tanya, why, kenapa Pak Prabowo harus mengakui Israel, why gitu, geng ya. Jadi tidak semua rakyat Indonesia seperti itu ya kan. Mungkin rakyat Indonesia yang non Islam atau orang-orang timur biasanya lebih menyokong Israel ya, geng ya. Ya kalian paham saja lah, geng ya. Tidak semua orang Indonesia itu pro dengan Palestina, tapi ada segelintir ya, mungkin 10%, 20% ya, itu menyokong Israel ya, begitu. Dan ini juga ada satu video, geng ya, yang tadi sempat dikirimkan kepada saya di akun Instagram Antara TV. Ini dia. Menurut Prabowo, perdamaian datang bila semua menjamin keamanan Israel. Aduh, oke, coba kita lihat. Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan
perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Kita bisa dapat perdamaian. Aduh sampai-sampai Kak Elvira Loy ini berkomentar, geng. Tapi Pak, kita gimana pun mereka nggak aman sama kita. Mereka akan aman kalau semua penduduk Gaza itu mati. Jadi harus semuanya mati dulu. Waduh. Kak Elvira Loy, geng. Aduh, ini artis ya kesukaan saya juga ya. Sampai-sampai berkomentar loh. Ada Munje. Aduh, Munje ini kawan saya juga, geng. Bang Munje ini ya. Komentarnya satu saja. Badut. Ini emoticon badut ini. Aduh. Nah, ini komentar dari orang Indonesia, geng ya. Alvin Lee ya. Nah, Loh, bukannya justru Israel yang selama ini konsisten agresif menyerang negara-negara lain. Nah, betul juga ya. Ini siapa yang dijajah, siapa yang dijaga keamanannya. Nah, ya kan. So sebenarnya ini tuh apa, geng ya? Banyak sekali rakyat Indonesia yang sebenarnya tidak begitu puas ya, dan sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo, geng. Turun Pak. Nah ini ya, turun Pak. Ini orang Indonesia ini turun Pak. Nggak tahu lah ini turun ini maksudnya disuruh turun jadi presiden atau gimana, geng ya. Di saat negara lain udah membuka mata bela Palestina, ini malah sebaliknya. Ini orang gak jelas di segala aspek. Wah, ini komentar dari orang Indonesia, geng ya. Aduh. Bagi kesabaran aku ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Takut apa? Sampai sanggup gadai marwah agama dan tanah air ini. Nah, ini sepertinya nampaknya orang Malaysia, geng ya. Mungkin itu adalah taktik gitu ya, taktik ya, siapa tahu ya kan, geng. Yang lebih parahnya lagi, one day Presiden Prabowo jumpa dengan setan Nyahu ya kan, geng. Kita beri gebrakan yang cukup mengejutkan. Kita siapa tahu itu kan merupakan taktik juga, geng ya, taktik dalam berperang, maybe aku juga tak pasti lah, geng ya. Aduh, ini juga ini sama-sama ada yang berkomentar ya. Ini ada dari Irvine Jasta. Ini sepertinya orang Indonesia, geng ya. Lengserin Raja Joseon aja rakyat bisa kok. Masa yang begini nggak bisa? Sampai ada yang berkomentar seperti itu, geng ya. Dena Bahrin ya. Tak pasti ini orang Indonesia sepertinya, geng. Salah Pak, yang bisanya dunia ini aman kalau Israel itu nggak ada Pak. Ya betul, geng. Saya setuju ya dengan komentar dari Dena Bahrin ini, geng. Lule Hasbu, geng ya, ini juga orang Indonesia ya. Patah hati berulang kali, kok Israel dibela? Ya itu dia Kak. Yang patah hati sebenarnya tidak kamu aja ya, tapi ya mungkin hampir semua rakyat Indonesia juga sebenarnya patah hati dan malu ya. Nah, ini ada Ati Widianti, ini sepertinya juga orang Indonesia, geng. Malu Pak. Ini teh yang dijajah siapa, yang dijamin keamanannya siapa? Nah, ini kalau dari tulisannya logatnya ini sepertinya orang Bandung, geng ya. Kecewa banget. Nah, sakit. Nah, so banyak yang kecewa sebenarnya, geng ya. Nah, ini ada Acun, ini orang Malaysia nih. Ini juga banyak tanah kosong Pak. Kongsilah sama Israel lanatullah lah. Kalau seperti itu gimana? Ya kan pasti nggak mau, ya kan, geng. Astagfirullahaladzim. So ya itulah, geng. Menurut dari komentar-komentar ya, para netizen, sebagian rakyat Indonesia sebenarnya ya kecewa. Tidak hanya saya saja, mungkin ya semua orang-orang di luar sana, rakyat Indonesia, geng, juga kecewa dengan apa yang dilakukan oleh atau mungkin apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo baru-baru ini, geng ya. Jadi saya harap kalian jangan salah sangka, geng ya. Dikarenakan Presiden Prabowo seperti itu langsung menuduh semua rakyat Indonesia seperti itu. Aduh, karena seperti kita tahu, geng, sebelum-sebelumnya presiden Indonesia itu sangat-sangat pro dengan Palestina, geng ya. Karena, geng, sebenarnya Indonesia dari dulu, geng ya, apabila kalau kalian melihat ya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, geng, di sini tertulis ya,
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari alinea pertama pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, maknanya menunjukkan keteguhan hati dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia tidak memperjuangkan kemerdekaan dan menentang penjajahan, karena penjajahan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu sudah sangat-sangat dipastikan ya. Itu sudah ada Undang-Undang Dasar sejak 1945 geng ya, bahwasanya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sudah sangat jelas sekali di sini geng. Astagfirullahaladzim. Ya itulah geng. So saya harap kalian jangan salah paham ya. Aku tak tahulah apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo geng, ataukah itu hanyalah taktik atau macam mana, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita sebagai sama-sama saudara seakidah geng ya, please lah jangan saling menghujat, jangan saling merendahkan, karena ya sudah sangat jelas sekali di sini geng ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencemooh dan merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicemooh lebih baik daripada mereka yang mencemooh geng ya. Dan ini sudah sangat jelas sekali geng ya, ada di surah Al-Hujurat ayat 11 geng. Dan janganlah kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Oke geng. So saya mohon minta maaf ya apabila kalau ada kesalahan atau kesilapan yang mungkin buat kalian tidak begitu selesa dan sangat kecewa. Jangankan kalian ya, warga negara Malaysia, saya aja yang orang Indonesia pun juga sebenarnya kecewa dan malu geng ya. So ya gimana geng, boleh komen lah di ruang komentar. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari dalam video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita udah sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, we love Palestine. Bye bye geng.